Shalom, selamat sore saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti tayangan ini dan menyediakan hati kita untuk mendengar pembahasan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pelajaran kita minggu ini lanjutan daripada pelajaran kita minggu yang lalu. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Suci-Mu boleh menyertai hati pikiran kami, sehingga firman ini boleh mengubah hidup kami, mendatangkan kedamaian, istirahat dalam hidup kami. Ya Tuhan, mendoakan juga saudara kami yang mungkin saat ini dalam kesusahan, sakit penyakit karena pandemi ini, Engkau juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih mempelajari kisah seorang yang bernama Yusuf. Setiap kali saya membaca kisah Yusuf, saya terharu karena inilah drama kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang berakhir dengan happy ending, dengan bahagia. Saya katakan Allah sebagai sutradara daripada drama kehidupan Yusuf. Di dalam cerita ini dikatakan bagaimana seorang budak difitnah masuk penjara, tetapi kemudian dia bisa ke istana menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bukan hanya itu saja. Apa yang telah dibuat saudara-saudara Yusuf, yaitu menjual Yusuf kepada kafilah yang berlalu, telah dibalikkan oleh Tuhan menjadi kesuksesan Yusuf menjadi Perdana Menteri yang dapat menyelamatkan bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitar Mesir dari kelaparan. Lebih daripada itu, drama kehidupan Yusuf ini juga menyangkut bagaimana Yusuf yang hendak dibunuh, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, sementara mereka itu sekarang datang kepada Yusuf meminta untuk membeli makanan. Mereka menyembah Yusuf, tetapi Yusuf tidak ada niatan untuk membalas dendam, untuk mengungkit kembali masa lalunya di mana saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Mengapa? Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya sebelum saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf. Kalau seandainya Yusuf itu menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian dengan saudara-saudaranya, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pada waktu menjadi budak, diberkati, semua yang dikerjakan berhasil. Waktu di penjara, dia juga melakukan tugasnya dan disenangi oleh kepala penjara. Semuanya berhasil. Pengampunan adalah meninggalkan atau menghilangkan hak seseorang untuk marah, untuk benci, untuk membalas dendam. Pengampunan tidak mudah. Tidak terjadi begitu saja. Kemarahan, kebencian, balas dendam kita serahkan, lepaskan kepada Tuhan.
Saudara pernah menderita sakit hati, diperlakukan tidak adil, sakit di hati kita. Kita ingin membalas, tetapi inilah pilihan kita. Tidak ada untungnya kita menyimpan kemarahan, kebencian, rasa dendam, ataupun kepahitan. Itu merugikan diri kita sendiri secara psikologis, mempengaruhi tabiat kita, bahkan mempengaruhi kesehatan kita. Bagaimana kita bisa mempunyai roh pengampunan yang mengampuni? Tadi saya katakan tidak mudah. Yesus memberikan satu perumpamaan, kita bisa baca di dalam Matius 18 ayat 21-35. Ada seorang raja yang membebaskan hutang daripada hambanya 10.000 talenta. Dia memohon, kasihanilah aku akan lunaskan. Raja itu menaruh kasih dan membebaskan hamba ini. Sementara hamba itu pulang, dia ketemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Seharusnya dia yang sudah dibebaskan 10.000 talenta akan melakukan hal yang sama kepada temannya yang cuma punya utang 100 dinar. Tetapi tidak. Hamba itu kemudian menangkap temannya, memasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian raja itu menghukum kembali hamba yang sudah dibebaskan hutangnya tadi. Begitu juga dengan kita. Kita mungkin berat untuk memberi maaf, melupakan perbuatan yang menyakitkan kita. Tetapi bila mana kita mengingat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dalam hidup kita diampuni oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, maka kalau kita sadar itu, kita akan berbuat murah hati, memberi maaf kepada saudara yang telah menyakiti kita. Kapan kita akan memberikan ampunan bagi saudara kita yang menyakiti kita? Apakah tunggu sampai mereka datang meminta maaf? Ataukah kalau mereka sudah mendapat celaka, baru kita puas? Tidak, saudaraku. Kita tidak perlu menunggu orang yang menyakiti kita untuk datang meminta maaf. Tidak perlu kita merasa puas kalau orang itu mendapat hukuman atau celaka. Saya pernah terjadi di Solo sini, ada pembunuhan. Seorang anak berusia 11 tahun dibunuh oleh, masih ada hubungan keluarga, dan pembunuh ini pernah tinggal di rumah itu. Kita bisa bayangkan bagaimana sedih, sakit hati, marah, bencinya orang tuanya kepada si pembunuh. 5 tahun kemudian pembunuh ini tertangkap dan dijatuhi eksekusi hukuman mati. Lalu seorang wartawan mewawancarai orang tua daripada anak yang telah dibunuh. Apakah Bapak Ibu puas dengan hukuman yang diberikan kepada si pembunuh itu? Orang tua ini mengatakan, sampai di neraka pun saya tidak akan memberi maaf, katanya. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa marah, kebencian, ingin membalas itu menggerogoti hidup daripada orang tua anak itu. Yesus di atas salib, pada waktu dia di atas salib dan orang-orang hanya melihat, mengejek,
Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah kiranya dosa orang-orang ini, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Saat itu juga Yesus mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dirinya. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan, memintakan berkat bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kembali ke kisah Yusuf. Pada waktu saudara-saudaranya menghadap Yusuf, mereka tidak mengenal Yusuf. Kemudian Yusuf memberikan tuduhan, "Engkau adalah semua pengintai, mata-mata." Mereka kemudian panik. Mereka kemudian satu sama lain berkata, "Inilah dosa kita terhadap adik kita. Sudah saya katakan jangan diapa-apakan, tapi mereka sudah terlanjur menjual Yusuf. Inilah sekarang tertanggung pada kita." Yusuf mendengar, mengerti itu bahasanya. Yusuf menangis. Dan Yusuf kemudian ingin melihat lebih jauh bagaimana tabiat daripada saudara-saudaranya. Disuruhnya adik bungsunya, adiknya kandung Benyamin, untuk dibawa ke istana Firaun. Mereka mati-matian tidak ingin Benyamin diserahkan. Pada waktu Yusuf memainkan drama, yaitu menaruh piala minumnya di karungnya Benyamin, sehingga Benyamin kemudian diangkut kembali ke istana Firaun, ke istana Yusuf. Saudara-saudaranya menyerahkan diri untuk menggantikan. Dan di saat itu Yusuf mengaku, "Akulah Yusuf." Saudara-saudaranya terkejut semuanya dan takut gemetar. Inilah klimaks daripada drama kehidupan Yusuf. Dan kemudian bapaknya Yakub dan seluruh keluarga besar daripada Yakub diangkut ke Mesir. 17 tahun Yakub tinggal di Mesir, akhirnya meninggal. Saudara-saudaranya masih terbayang akan kejahatan mereka. Dan mereka khawatir kalau Yakub sudah meninggal, Yusuf akan membalas dendam. Tidak ada kamusnya dalam diri Yusuf. Sehingga kemudian Yusuf mengatakan, di dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar." Apa yang direncanakan jahat oleh saudara-saudaranya, Tuhan sudah membalikan yang buruk menjadi sesuatu yang indah dan sukses, dan menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya, tidak kelaparan. Saudaraku, Tuhan sedang merenda kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan kita. Bila mana kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, serahkanlah kepada Allah. Allah bisa membalikkan apa yang buruk yang tidak kita harapkan menjadi suatu berkat bagi kita dan bagi orang lain. Pengampunan memang tidak mudah. Banyak pendeta, pengkhotbah, guru Injil mengajarkan, mengkhotbahkan pengampunan, tetapi belum tentu dapat mempraktekkan dalam hidup mereka. Pengampunan seperti pisau bermata dua, menebas ke depan dan menebas ke belakang.
menebas ke depan, membebaskan orang yang bersalah itu dari rasa bersalah. Menebas ke dalam, ke belakang, ke diri kita, membebaskan dari rasa kepahitan, kemarahan, benci, dendam, dan sebagainya. Semoga kita boleh merenungkan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh memberi maaf, ampunan kepada orang lain. Tuhan memberkati.